Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby ya. Kali ini saya ingin bahas perdebatan tentang jalan tol ya, antara Caimin dan Kaisang, lalu kantor staf presiden, Menteri Patikno dan segala macamnya. Jadi gini guys ya, jalan tol ini kan sudah menjadi perdebatan sejak lama. Jadi kalau kita dengar itu bukan sekarang saja gitu kan. Jadi poinnya gini guys ya, yang disampaikan Caimin itu kan adalah apa yang dikeluhkan oleh rakyat kecil. Ya, ini sebenarnya bukan hanya tukang beca. Dia kan Caimin ngomong tentang tukang beca, tapi juga orang-orang yang mungkin ya kayak nelayan, petani, kayak orang yang punya motor gitu kan, orang yang nggak punya mobil lah. Itu apa namanya suara mereka tuh semua guys ya, semua suara mereka, semua yang nggak bisa menggunakan jalan tol ya, itu kita ngomong secara langsung kan. Nah, tapi kalau nggak langsung memang ada efeknya, kayak transportasi barang, orang gitu kan, transportasi umum lah ibaratnya, itu memang ada apa namanya efek secara nggak langsung. Tapi kita kan ngomong yang efek secara langsung ya kan. Jadi gini, dan Caimin juga mengatakan bahwa dia ingin transportasi, harusnya pemerintah itu bangun transportasi yang murah dan nyaman ya, bukan dia tuh sedang ngomong bahwa transportasi umum kayak bus nggak bisa masuk jalan tol, bukan. Jadi KSP ini salah tangkap ya, salah tangkap. Caimin itu bukan sedang ngomong bahwa bus dan transportasi umum itu nggak bisa masuk tol, bukan. Dia katakan jelas bahwa harusnya pemerintah itu membangun transportasi umum yang murah dan nyaman. Kalau mau murah, tentu bukan lewat jalan tol. Karena jalan tol itu kena tarif. Contoh, dari Jakarta ke Solo aja itu tarifnya tuh dari golongan 4 sampai 1 guys, itu range-nya antara hampir 500.000 ya, 480.000 sekian sampai 900.000 sekian, alias hampir 1 juta. Jadi itu kalau dikonversi ke BBM ya, kalau lewat jalan biasa itu selisihnya 100 kilo ya, 100 kilometer. Jadi saya lihat data ya, jarak antara Jakarta Solo kalau jalan tol itu 550 kilo. Tapi kalau 523, anggaplah 550 kan. Jadi kalau lewat jalan umum itu sekitar 650-an. Berarti kan hampir 100 kilo lebih gitu kan. Kurang lebih 100 kilo lah gitu. Jadi seperlimanya guys. Itu seperlimanya. 5/6 lah. Jalan biasa itu dibanding jalan tol. Berarti jalan tol itu 1/6-nya bahkan kan. Karena kan 6/5 gitu. 1/6-nya dipotong kalau lewat jalan tol. Jadi kalau dikatakan bahwa kalau lewat jalan tol itu bisa 6 jam naik mobil, kalau kalau Jakarta Solo naik jalan biasa itu 12 jam, ini menurut saya agak kurang masuk akal guys. Kok bisa jarak tempuhnya hanya beda 100 kilo ya, dari 523 ke 650, kok bisa sisi jarak tempuhnya sampai 6 jam setengahnya, ini kan masuk akal. Kali mungkin jarak tempuhnya hampir 2 kali lipat kurang sedikit. Lagi kita tahu memang jalan tol ini kan bersahabatan. Dalam artian lebih kurang macet lagi guys, macetnya berkurang. Tapi kan nggak juga jarak tempuh itu apa, beda 100 kilo ya, itu bisa sampai setengah setengah separuh waktu. Itu menurut saya hitungannya gimana gitu kan. Nah, jadi gini ya, kita harus bandingkan juga dengan, jadi gini, kalau kita mau menilai suatu itu harus membandingkan dengan yang equal gitu kan. Jadi kan kita tahu bahwa jalannya adalah transportasi umum publik yang sangat penting bagi publik, bagi rakyat. Jadi sama seperti rumah sakit ya, puskesmas, apalagi sama kayak PLN ya, sama juga kayak apa, apalah yang penting, misalnya kayak telkom apa, telkom gitu kan, telepon, telekomunikasi lah gitu kan. Nah, air, nah, ini hal-hal yang penting. Nah,
gini guys ya, kita coba lihat rumah sakit. Rumah sakit itu kan ada yang swasta, yang dibangun swasta dan dibangun pemerintah. Bahkan ada namanya puskesmas. Jadi pemerintah itu kan membangun rumah sakit yang milik pemerintah, yaitu rumah sakit umum RSUD, rumah sakit umum daerah gitu kan, atau rumah sakit umum pusat, rumah sakit umum daerah gitu guys. Jadi juga dengan apa puskesmas gitu kan. Nah, sementara yang rumah sakit swasta kan ada lagi yang bangun itu swasta. Dan terlihat dari segi harga tentu swasta lebih mahal karena mereka bisnis. Pemerintah tidak berbisnis ya. Jadi biaya rakyat berobat di apa itu ya di rumah sakit itu bahkan di rumah sakit itu umum cukup murah dan terjangkau ya gitu guys. Dan kalau di puskesmas tuh bahkan gratis. Nah itu kan selain membangunnya itu dan biaya operasional itu biaya dipajak juga dengan kayak jam sostek BPJS gitu kan. Jadi kayak itu sesuai kemampuan membayar iuran BPJS. Jadi selain pajak saya juga dengan BPJS. Nah jadi idenya lah pemerintah tuh betul-betul ngambil untung situ ya, hanya balik modal operasionalnya biar bisa putar lagi atau mungkin subsidi sedikit gitu, atau bahkan subsidi silang dari rakyat yang mampu gitu kan. Rakyat mampu tuh bayar BPJS lebih mahal ya, sehingga mereka tuh bisa subsidi silang kepada rakyat kecil. Intinya ada rumah sakit biasa, ada rumah sakit swasta. Nah jadi kita mau jalan pengunjung ini dibuat kayak pembangunan rumah sakit ya. Jadi pemerintah tuh nggak boleh bangun rumah sakit mahal, nggak boleh. Pemerintah tuh hanya fokus ke rumah sakit yang murah terjangkau, yaitu rumah sakit umum daerah, pusat, dan puskesmas yang gratis. Itu fokus pemerintah harusnya. Nah untuk rumah sakit yang lebih pelayanan lebih bagus gitu, dalam artian yang orang-orang kaya saja bisa masuk guys. Orang miskin tuh mikir 2 kali masuk ke rumah sakit swasta kan. Jadi orang-orang menengah ke atas itu bisa ke rumah sakit swasta. Nah, jadi kita pengen jalan juga seperti itu. Biarlah jalan tol itu dibangun oleh swasta ya. Tapi jalan pemerintah tuh hanya fokus bangun jalan umum gitu. Sehingga pemerintah tuh hanya fokus bangun jalan yang fasilitas yang bisa dijangkau, dipakai oleh semua orang gitu kan. Jadi kalangan menengah bawah nggak bisa pakai jalan tol, yang bisa pakai itu kalangan menengah atas ya. Kayak rakyat katanya mau distribusikan barang ya, rakyat itu kan milih jalan biasa kalau ada gitu kan, dibandingkan jalan tol karena lebih murah gitu kan. Dan tentu rakyat itu kan butuhnya guys bukan kecepatan tapi kemurah. Beda kalau bisnis, jadi kalangan menengah atas itu butuh kecepatan. Sama kayak di rumah sakit juga gitu. Misalnya dia berbisnis, dia harus menghadiri rapat beberapa sehari, dia harus cepat sembuh dong, sehingga dia tuh butuh jalan rumah sakit yang bagus gitu kan. Tapi kalau rakyat miskin dia nggak butuh cepatnya guys, yang penting sembuh gitu, karena dia nggak mampu tuh bayar itu kan. Nah itu poinnya. Jadi kita tuh pengennya pemerintah tuh fokus saja bangun tidak berbisnis ya itu ya guys. Pemerintah tuh fokus adalah untuk agar batas itu kembali dipakai semua rakyat, bukan hanya segmen tertentu ya. Untuk itu segmen tertentu biarlah dibangun oleh swasta, karena swasta memang kepentingan berbisnis. Pemerintah tidak boleh berbisnis ya. Masa pemerintah berbisnis dengan rakyatnya? Abaikan ya, rumah sakit itu berbisnis dengan rakyatnya. Ini kan kata kita imbang-imbang jalan tol kan rumah sakit. Jadi rakyat itu yang harusnya membayar hanya untuk operasional rumah sakit ya. Kayak kita bayar pajak kan untuk operasional jalan biasa, agar jalan itu dipelihara gitu kan. Dan itu kan tidak terlalu mahal biaya pemeliharaan jalan biasa dibandingkan jalan tol. Itu itu cukup dengan pajak gitu.
Tapi kalau jalan tol ini bisnis, masa sih narik uang dari rakyat sendiri? Jadi rakyat tuh sudah bayar pajak, BPJS, bayar lagi tarif tol kan? Ini mau berapa kali bayar rakyat? Biarlah itu swasta yang ngurus gitu, ya. Pemerintah itu ibarat ibu dan bapak kita. Nah mungkin dong ibu bapak kita tuh menarik bisnis sama anaknya, karena mungkin pemerintah dan bapak ibu tuh harusnya adalah dia mengayomi anaknya. Ya dia butuh biaya personal. Misalnya gini, kita tinggal sama orang tua, gitu kan. Nah kita tentu orang tua butuh biaya untuk misalnya untuk bikin bangun kamar kita, bangun fasilitas kita. Nah, tapi kan itu nggak boleh berbisnis. Dia nggak boleh narik uang. Misalnya tiap kita pakai itu dia minta tarik bayar kan kayak gitu guys. Dia bangun tapi kita tuh bayarnya membantu orang tua kita agar dia tuh bisa mampu membangun itu. Jadi orang tua kita tuh hanya tempat untuk apa ya? Untuk titip saja gitu. Pak, Bu, saya ada uang untuk bangun kamar. Ya, ini uangnya. Udah. Jadi nggak berbisnis gitu. Bapak Ibu tidak berbisnis dengan anaknya gitu kan. Nah, jadi guys, intinya adalah pemerintah itu harus bertindak sebagai bapak dan ibu, bukan bertindak sebagai pedagang di rumah gitu. Masa bapak ibu berdagang sama anaknya kan nggak mungkin guys. Makanya, jadi kalau mau lihat itu jalan tol itu dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Jadi apa layak pemerintah bangun rumah sakit swasta? Kan nggak layak guys. Nah makanya yang jalan tol itu serahkan pada swasta. Jadi kita lihat imbangannya jalan tol itu swasta, rumah sakit swasta, ya, jalan umum itu sama dengan rumah sakit umum dengan puskesmas. Jadi harus ada porsinya, mana porsi pemerintah, mana porsi swasta, guys. Jadi intinya pemerintah jangan berbisnis, itu kuncinya, guys, ya. Lagi pemerintah jangan berbisnis karena akan menimbulkan kecemburuan. Karena mereka kan kalau pemerintah bangun rumah sakit swasta gimana? Rumah sakit yang swasta, yang nggak semua rakyat bisa pakai. Tapi kan rumah sakit umum tuh semua rakyat bisa pakai. Bisa guys, orang miskin pun bisa ke rumah sakit umum. Jadi kalau bawa surat rujukan miskin kepada dari kepala desa atau kantor camat, kantor lurah. Tapi apakah orang miskin bisa ke rumah sakit swasta? Karena bisa. Nggak mungkin ya bawa surat rujukan miskin ke itu. Tentu dia akan lari ke ini, ke rumah sakit umum. Jadi kalau Anda mengerti ya kenapa Caimin atau kita semua ini menentang jalan tol, karena itu sama dengan membangun rumah sakit swasta oleh pemerintah. Itu nggak fair. Atau kayak sekolah swasta lah guys. Jadi sekolah swasta, rumah sakit swasta itu sama jalan tol. Ya, itu harusnya urusan swasta, bukan pemerintah. Urusan pemerintah itulah jalan biasa, rumah sakit biasa, ya umum gitu, sekolah umum itu sama pemerintah guys, bukan swasta. Itu swasta biarlah dulu swasta gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.